Bayangkan ini, seorang menteri diserang habis-habisan oleh elit politik. Dan tiba-tiba seorang pemimpin turun tangan mengambil alih semua risiko. Apa yang dilakukan Prabowo? Kenapa langkah ini bisa menentukan masa depan kedaulatan Indonesia? Kita akan membahas bagaimana Prabowo menyelamatkan Menko Purbaya dari tekanan politik, mengambil alih isu WUS yang sensitif, dan mengapa langkah ini jadi contoh nyata kepemimpinan sejati di tengah badai politik. Ternyata Menko Purbaya memang diselamatkan oleh Prabowo kali ini. Diselamatkan dari siapa? Dari gempuran elit-elit politik yang seolah berebut kursi, tapi lupa pada arah bangsa. Ya, ini bukan gosip, bukan juga spekulasi. Ini fakta politik yang sudah jadi bahan obrolan di lingkar kekuasaan. Purbaya sedang jadi sasaran tembak, dikeroyok dari berbagai arah. Ada yang nyindir lewat media, ada yang menegur terang-terangan di rapat, ada yang berpura-pura peduli, tapi sebenarnya ingin menjatuhkan. Nama-nama besar muncul, bahkan beberapa kepala daerah ikut bersuara. Intinya semua seolah sepakat menjadikan Purbaya kambing hitam. Dan semuanya bermula dari satu kata, WUS. Masalahnya bukan sekadar utang, tapi siapa yang berani bilang tidak pada tekanan besar di balik proyek raksasa itu. Purbaya berani, ia tegas. Saya tidak mau bertanggung jawab atas utang WUS. Dan disinilah badai mulai datang. Tapi justru di tengah badai itulah Prabowo muncul. Tidak dengan teriak, tidak dengan drama, tapi dengan satu kalimat yang langsung membungkam semua. Saya tanggung jawab. Ini tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ia memotong arah serangan, menahan gelombang politik, dan menarik garis tegas. Jangan ganggu menteri saya. Ini bukan sekadar pembelaan, ini perisai. Dan begitulah seorang pemimpin sejati bergerak tanpa banyak bicara, tapi langkahnya menutup semua ruang intrik. Prabowo tahu isu WUS ini bukan cuma soal angka triliunan. Di balik itu ada risiko kedaulatan, ada potensi jebakan kontrak yang bisa menjerat negara seperti yang pernah menimpa Sri Lanka. Ia tahu kalau sampai ada klausul rahasia yang menjaminkan aset negara, itu bukan lagi soal ekonomi, tapi soal harga diri bangsa. Karena itu, ia pilih mengambil alih. Ia pasang badan. Dan Purbaya tetap tegak, tidak membela diri, tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu langkah Prabowo itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menjaga agar pemerintahan tetap solid. Loyalitas seperti itu langka, dan Prabowo membalasnya dengan perlindungan penuh. Kita boleh bilang, sinergi keduanya ini seperti kombinasi bensin dan mesin. Prabowo yang menyalakan api tanggung jawab, Purbaya yang menjaga agar mesin ekonomi tetap berjalan tanpa meledak, yang satu pelindung, yang satu pengendali. Sama